area sempit, yaitu di sekitar pekarangan rumah seperti yang saya kelola hari ini. Bagaimana memaksimalkan pertanian dan perkebunan untuk menghasilkan buah-buah yang segar tentunya, yang bisa kita konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Johan Komara di channel Fortuna Green. Ini video pertama saya di channel ini, dimana sebelumnya saya memiliki juga channel YouTube. Hanya di channel ini saya ingin membahas seputar tentang pemanfaatan lahan pekarangan di sekitar rumah yang luasnya tidak begitu luas, akan tetapi bisa memaksimalkan pendapatan. Nah, jenis perkebunan yang saya adopsi adalah intensifikasi pertanian, yaitu bagaimana memanfaatkan lahan yang ada semaksimal mungkin. Jadi ada dua klasifikasi di pertanian itu. Yang pertama ada intensifikasi pertanian, yang kedua adalah klasifikasi pertanian. Kalau klasifikasi pertanian adalah memiliki luas lahan, jadi lahannya yang diperluas. Kemudian kalau intensifikasi adalah memaksimalkan lahan yang ada. Jadi kalau intensifikasi itu misalkan lahannya cuman 2 are atau 3 are atau ya 1/4 hektar, tetapi dimaksimalkan sebaik mungkin. Mungkin ada berbagai tanaman dalam satu kawasan, akan tetapi perawatannya itu lebih maksimal sehingga hasilnya pun akan maksimal. Nah, bagi yang kuat modalnya, bagi yang memiliki modal cukup, tentunya dia akan memilih klasifikasi pertanian. Jadi klasifikasi pertanian itu lahannya luas, mungkin bisa berhektar-hektar. Ya kalau untuk perkebunan sawit, kopi dan lain-lain itu pasti lahannya luas. Tapi kalau untuk jenis sayuran atau buah-buahan itu cukup dengan area yang sempit, dengan perlakuan yang khusus, kemudian pengalaman yang sedikit di-upgrade supaya hasilnya maksimal. Kenapa? Karena di samping bisa memenuhi kebutuhan gizi keluarga, kita juga bisa mendapatkan penghasilan yang cukup dari kegiatan yang kita lakukan di pekarangan rumah. Karena kenapa banyak sekali kita melihat pekarangan rumah itu dia tidak termanfaatkan dengan baik. Nah, dengan pola pemanfaatan lahan pekarangan ini, otomatis kita akan memiliki kegiatan yang rutin, kemudian menyenangkan, rumah juga nanti akan kelihatan asri, kebutuhan gizi juga tercukupi, dan tentunya kita juga bisa memiliki tambahan penghasilan. Nah, di video-video saya yang akan datang, nanti kita akan banyak bercerita bagaimana mengolah tanah yang baik, bagaimana melakukan perawatan yang baik, bagaimana membuat pupuk organik yang baik, pupuk apa saja, penyemprotan dan lain sebagainya seputar tentang pengelolaan perkebunan yang ada di sekitar rumah kita. Nah, ini tidak cukup rumit. Kenapa? Karena semua orang pada dasarnya bisa menanam, pada dasarnya semua orang bisa melakukan ini, akan tetapi tinggal kemauan saja yang mungkin perlu motivasi, perlu dorongan dari berbagai kalangan untuk bisa melakukan ini. Di sini jangankan katakanlah seorang sarjana ataupun seorang yang sudah berpendidikan tinggi, ibaratnya anak SD pun bisa. Saya sering mengajari anak saya untuk menanam, saya sering mengajari anak saya untuk bagaimana dia mencintai lingkungan untuk lebih memaksimalkan potensi yang ada di sekitar kita, sehingga secara hitung-hitungan masyarakat atau kita semua itu akan mengalami atau akan memiliki penghematan yang luar biasa. Bayangkan Bapak dan Ibu,
teman-teman sekalian, kalau kita selalunya membeli gitu kan, membeli dan membeli, hitung saja kalau 1 bulan itu katakanlah habis 400.000 untuk membeli sayur dan buah. Kalau 1 tahun itu kurang lebih sekitar 4.800.000 hanya untuk membeli sayur dan buah. Nah, kalau 10 tahun tidak main-main. Angka yang kita keluarkan adalah 48 juta. Ya, 48 juta, bayangkan. Nah, sehingga ini membuat saya ingin memberikan motivasi atau berbagi kepada Anda semua melalui video-video di channel YouTube ini untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Nah, selain itu saya juga tentunya sambil meningkatkan pengetahuan, sambil belajar tentang seputar perkebunan, karena basic saya memang bukan sarjana pertanian, saya juga bukan anak pertanian, akan tetapi saya hanya punya keinginan untuk mengelola dan memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah atau di komplek perkebunan ini yang kami beri nama dengan Fortuna Grand. Seperti yang Anda lihat, sebagian di belakang saya ada tanaman melon, kemudian ada juga buah naga, tidak cukup banyak, ada di sudut sana juga, ada juga di belakang, ada juga lombok, kemudian ada juga tomat. Ini tidak membutuhkan lahan yang luas, lahannya sempit, tetapi aneka tanaman tumbuh dan berbuah dengan baik di sini. Yang terpenting adalah sinar matahari pagi ya, karena ini memang merupakan yang terpenting bagi pertumbuhan tanaman itu sendiri. Oke, teman-teman, sahabat saya semua, jangan lupa klik subscribe dan mohon saran serta kritiknya untuk berbagi ilmu dan berbagi pengetahuan. Jangan lupa jika video ini bermanfaat silahkan share. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya, jangan lupa sertakan saran dan komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.